Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Edwin Bernardus Pelankuling dengan NIM 2018-520098. Di sini akan mempresentasikan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kita langsung saja pada pembahasan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah itu adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga pengadaan perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, mengapa pengadaan barang dan jasa itu perlu diatur? Jadi pengadaan barang jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola atau good government dan akuntabilitas. Terus yang kedua adalah pengadaan barang jasa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan barang dan jasa juga memiliki dasar hukum. Jadi dasar hukum pengadaan barang jasa itu merupakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut pada jenis pengadaan barang jasa. Pertama itu ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Masuk pada definisi barang. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Itu merupakan definisi daripada barang itu sendiri. Jadi masuk pada definisi pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasional, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu gedung. Masuk pada jasa konsultasi. Merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keahlian yang mengutamakan adanya pola pikir. Jasa lainnya merupakan jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas. Di sini ada beberapa contoh dari pengadaan barang jasa sendiri. Pengadaan barang jasa yang pertama itu dari barang, terus pengadaan barang jasa pekerjaan konstruksi, pengadaan barang jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Ini contoh pengadaan barang jasa yang berupa barang. Pertama itu pengadaan peralatan komputer, terus yang kedua pengadaan alat tulis kantoran. Masuk pada contoh pengadaan barang jasa pekerjaan konstruksi. Pertama itu rehabilitasi gedung, yang kedua pembangunan jembatan. Terus jasa konsultasi juga ada dua, jasa penyusunan dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Terus yang kedua jasa konsultan hukum. Pelaksanaan pengadaan barang jasa itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu swakelola. Jadi yang dimaksud dari swakelola itu adalah dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga perangkat daerah lainnya, atau organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Terus penyedia itu disediakan oleh penyedia barang dan jasa. Masuk pada tujuan pengadaan barang jasa. Pertama itu mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa. Terus yang kedua meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
Yang ketiga, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha. Yang berikutnya, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Berikutnya, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Lanjut, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Prinsip pengadaan barang jasa. Yang pertama, efisien, terus transparan, bersaing, efektif, terbuka, adil, serta akuntabel. Pertentangan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Direksi dewan, komisaris atau personil inti pada satu badan usaha merangkap sebagai direksi dewan komisaris atau personil inti pada badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Konsultan perencana pengawas atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan diawasinya kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang jasa kementerian, lembaga, perangkat daerah. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung menjalankan badan usaha penyedia. Lanjut, beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Pelaku pengadaan barang jasa itu ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia. Di pengguna anggaran. Pengguna anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian atau kementerian negara atau lembaga perangkat daerah. Kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada perangkat daerah. Terus masuk pada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Pejabat pengadaan. Merupakan pejabat administrasi atau pejabat fungsional personil yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung dari pelaku penggunaan barang dan jasa, termasuk pada pokja pemilihan. Merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UK PBJ untuk mengelola pemeliharaan penyedia. Agen pengadaan. UK PBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah atau pemerintah pekerjaan. Penyelenggara swakelola. Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Yang terakhir ada penyedia.
Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Sumber daya manusia pengadaan barang jasa itu adalah yang pertama pengelola fungsi pengadaan barang jasa, yang kedua perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa, yang ketiga pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Itu memiliki kompeten dan berkedudukan di UKPBJ. Kelembagaan pengadaan barang jasa. Itu pertama menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah membentuk UKPBJ berbentuk struktural dengan tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa. Terus ada fungsi UKPBJ. Pertama, pengelola pengadaan barang jasa. Yang kedua, pengelola layanan pengadaan secara elektronik. Yang ketiga, pembinaan sumber daya manusia dan pembangunan pengadaan barang jasa. Keempat, pelaksanaan pendampingan konsultasi atau BIMTEK. Terakhir, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Terus masuk ada persiapan pengadaan barang jasa. Persiapan swakelola ada lima tahap. Yang pertama penetapan sasaran, yang kedua penetapan penyelenggara swakelola, yang ketiga rencana kegiatan, yang keempat jadwal pelaksanaan, yang ketiga rancangan anggaran biaya atau RAB. Terus yang persiapan yang kedua itu berupa persiapan penyedia, ada 5 tahapan juga. Yang pertama menetapkan PHS, yang kedua menetapkan rancangan kontrak, ketiga menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan uang muka jaminan, dan yang terakhir sertifikasi garansi. Terus masuk pada pengadaan khusus. Pengadaan barang jasa dalam penanganan darurat. Kedua, pengecualian dari Perpres pengadaan barang jasa. Yang ketiga, pengadaan barang jasa di luar negeri. Yang keempat, pengadaan barang jasa untuk pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman hibah luar negeri. Jadi demikian pemaparan materi presentasi saya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk